Halo, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Bosu Channel, masih ngomongin bola voli. Salah satunya adalah timnas bola voli putri Jepang yang kemarin sukses ya menaklukkan Nederland dengan usaha dan kerja keras mereka. Kalau kita lihat dari tinggi badan, postur badan, segala sesuatunya, Jepang kalah dari ukuran fisik ya dengan Nederland. Tapi banyak hal yang kita lihat dari Jepang, yaitu ini kepintarannya. Kepintaran mereka mengatur strategi, kepintaran mereka bagaimana bisa menempatkan bola-bola yang bagus, dan kepintaran-kepintaran lainnya yang hanya dimiliki oleh Jepang. Makanya ya, Thailand banyak belajar dari Jepang. Banyak pemain-pemain Thailand yang abroad ke Jepang di SV League, dan itu membawa keberuntungan bagi Thailand ya ketika mereka semuanya balik ke negara mereka membela timnas Thailand. Dan kita lihat sekarang hasilnya, Thailand sudah maju sangat pesat untuk olahraga bola voli. Bagaimana dengan Indonesia? Itu tergantung pada pengurus ya. Kalau Bosu hanya bisa ngobrol-ngobrol aja, penguruslah yang lebih mengerti bagaimana caranya membuat bola voli Indonesia, terutama putri, bisa maju seperti negara tetangga kita, Thailand, atau Jepang, atau China, atau negara-negara lain sekarang sudah memiliki kemajuan yang sangat luar biasa. Oke, kita balik lagi ke Jepang ya. Ini Jepang memang beda banget, dan Bosu barusan baru dapat informasi. Ini ada artikel yang menarik banget dari akun Facebooknya volleyball gitu ya. Menurut informasi dari Federasi Bola Voli Internasional atau FIVB, Tiongkok adalah tim tertinggi di kejuaraan dunia bola voli wanita 2025, sementara Jepang adalah yang terpendek ya. Dan itu menurut tuotre.vn ya, yang menuliskan mengenai artikel ini, bahwa lebih tepatnya rata-rata tinggi badan 14 gadis Tiongkok yang berpartisipasi dalam turnamen di Thailand mencapai 189,9 cm. Angka itu sungguh luar biasa, bahkan membuat banyak orang pusing dengan tinggi badan mereka. Nah, tinggi badan Tiongkok melampaui Polandia ya, kemudian melampaui Brazil dan Amerika Serikat, yang notabene gen mereka memang gen Eropa, gen Amerika yang memang tinggi-tinggi gitu ya. Tim bola voli yang kuat juga terkenal dengan fisik mereka yang tinggi gitu kan, dan itu yang akhirnya kita tidak tahu Tiongkok mereka makan vitamin apa sehingga sekarang pemain ceweknya tinggi-tinggi. Tapi itu tidak berlaku buat Jepang. Jepang mungkin generasi emas mereka 5 tahun 10 tahun lagi mungkin mereka bisa mendapatkan pemain yang tinggi-tinggi. Tapi sekarang pemain Jepang itu rata-rata di turnamen Piala Dunia ini berapa? Paling tinggi rata-rata mereka itu 174,9 cm. Bisa dibilang Jepang melawan raksasa di olahraga bola voli. Hampir satu kepala lebih pendek dari China. Nah, dalam situasi yang mengerikan ini, pelatih Zhou Yong mengikuti nalurinya dan memanggil atlet muda yang tingginya kira-kira sama dengan Yuan Zhu untuk bergabung dengan tim nasional. Tim Tiongkok memang tinggi tetapi belum matang dalam hal teknik dan juga skill. Dan sang pelatih berpikir ketika dua pemain terbaik dan tertinggi absen, pelatih akan sedikit mengubah gaya bermain. Itulah masalah yang dihadapi dengan tim Tiongkok. Tinggi badan saja ternyata tidak cukup. Mereka harus mempunyai strategi yang lebih bagus lagi supaya mereka memiliki skill dan juga kemampuan yang lebih mumpuni lagi seperti Jepang. Nah, sebaliknya Jepang adalah tim terpendek di turnamen Piala Dunia Wanita di Thailand ini dengan tinggi rata-rata hanya 174,9 cm. Namun hasilnya pelatih ini hanya memilih pemain yang sama tingginya tetapi keterampilannya jauh lebih rendah. Komentar seorang kritikus di Sohu, Tiongkok. Sementara Tiongkok berupaya merekrut dan mengembangkan atlet-atlet yang tinggi, Jepang masih setia pada strategi puluhan tahunnya untuk memanfaatkan kecerdikan, kelincahan, dan teknik orang-orang Asia.
Selanjutnya tim Jepang menyadari kelemahan tinggi badan tim mereka dan selalu berupaya mengembangkan sistem taktis yang memanfaatkan postur tubuh mereka yang kecil. Sistem ini menghasilkan gaya bermain bertahan yang tangguh dan fleksibel dalam bergerak. Nah, kita mencoba mengulik-ngulik lagi ini masalah statistik tim Jepang yang mereka tetap top menjadi pemain-pemain terbaik dunia walaupun mereka lebih pendek. Di VNL 2024, Jepang mendominasi statistik DIX atau penyelamatan bola dan receiving. Best digger di VNL 2024 Sarina Koga, kemudian Kotona Hayashi. Sarina Koga nomor 4, Kotona Hayashi nomor 5. Kemudian serta nama-nama pemain Jepang lainnya masuk 20 besar, Iwasaki, Ishikawa, Kojima, Fukudome. Mereka sebagai best digger, artinya kemampuan membaca serangan dan mempertahankan rally mereka di atas rata-rata. Kemudian best receiver VNL juga di tahun 2024, Kotona Hayashi nomor 2, Mayu Ishikawa nomor 3, Koyomi Iwasaki nomor 9, Yuki Kawada nomor 12. Penerimaan servis yang stabil membuat setter bisa menjalankan tempo cepat. Nah, dengan first contact atau serve reserve yang rapi tadi, Jepang bisa mengaktifkan serangan super cepat atau quick tempo, kombinasi yang mematahkan blok lawan, cara cerdas untuk mengompensasi kekurangan tinggi badan. Korelasi ini terlihat dari banyaknya penerima Jepang di papan atas dan keberhasilan mereka menembus VNL 2024 lalu masuk final ya. Hal lainnya, sejak era pelatihan Masayoshi Manabe, filosofi Jepang menekankan speed volleyball, transisi cepat, variasi angle serangan, dan distribusi bola yang merata dibandingkan bergantung pada satu bintang yang memiliki tinggi badan. Nah, Manabe adalah arsitek medali Olimpiade 2012 dan kembali memoles identitas cepat presisi tim Jepang. Hal lainnya adalah kekuatan timnas lahir dari jalur pembinaan berlapis. Haruko All Japan High School Championship, kejuaraan nasional SMA dengan ratusan tim, jadi etalase bakat dan tempat tim dibentuk secara taktis sejak remaja. Kemudian Liga Domestik atau SV League, reformasi menuju liga yang lebih kuat, profesional SV League, ada kebijakan slot pemain asing yang diperluas tahun 2026-2027, maksimal 3 pemain asing on court, mendorong kualitas kompetisi sehari-hari bagi pemain lokal. Kemudian observasi dari GVA, lapangan latihan di Jepang mencatat pola latihan yang sangat efisien, volume tinggi dan fokus teknik bertahan, receiving, persis yang terlihat pada data VNL. Nah, secara historis rata-rata timnas itu kan timnas Jepang tingginya cuma 174 cm. Lebih pendek dibandingkan sebagian besar elit dunia. Namun mereka tetap kompetitif dalam menonjolkan kecepatan dan kontrol bola. Dan mereka tuh unggul pada first contact ya. Setter leluasa memainkan tempo cepat dan kombinasi blok lawan terlambat karena kecepatan mereka. Pertahanan di rally panjang. Nah, memaksa lawan menyerang berkali-kali hingga error dan mereka terbaca, dan akhirnya dengan rally panjang ini Jepang bisa memanfaatkan situasi untuk menyerang balik. Kemudian kultur latihan, kompetisi domestik, filosofi speed volleyball yang konsisten sejak lama, identitas permainan jelas, minim error dan juga efisien dalam penerimaan bola, penyerangan dan semuanya. Dan hasil nyatanya kita lihat di final VNL 2024 dan daya saing stabil di turnamen besar termasuk di Piala Dunia kali ini, Jepang masuk ke babak semifinal. Validasi bahwa cepat, presisi, efektif di level dunia bukan sekedar gaya saja. Nah, itu dia informasi sedikit mengenai mengapa Jepang bisa dengan tinggi badan mereka yang tidak terlalu tinggi dengan pemain-pemain lain, tapi mereka bisa kecerdikan, efisiensi, pola penyerangan, pertahanan, rally panjang, kemudian meminimalisir error, penerimaan dan pertahanan mereka yang kuat, dan masih banyak lagi hal-hal lain yang itu memang harus dipelajari oleh timnas Indonesia. Akankah timnas Indonesia bisa berbenah dan bisa seperti timnas putri Jepang?
Kita lihat saja nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosu pamit dulu. Bye-bye.